Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak mengganggu waktunya. Saya sendiri secara pribadi ingin belajar dari Bapak ya. Bapak kan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya Bapak selama bertugas di sini sampai sekarang ini Bapak mungkin menghadapi berbagai masalah atau kasus yang membuat Bapak mungkin bingung atau bagaimana. Kalau terkait dengan kasus, ya namanya lembaga melingkupi orang banyak, pasti ada kasus. Dan yang terupdate itu kasusnya adalah terkait dengan penempatan P3K di teman-teman guru yang mendaftar P3K ternyata mendapat penempatan di luar SLB Negeri Cilacap. Itu kasus yang update ya. Oh begitu, terkait dengan penempatan P3K. Ya. Bisa diceritakan gambarannya Pak, ceritanya seperti apa? Begini, jadi teman-teman itu kan mendaftar P3K, kemudian ini kan yang sudah gelombang ketiga. Gelombang ketiga itu penempatannya adalah berdasarkan keputusan dari Kementerian Pendidikan. Nah, itu jadi memang aturannya begitu. Dulu gelombang 1 itu sesuai dengan pilihan. Terus gelombang kedua itu ya berdasarkan kepentingan atau kebutuhan dari provinsi. Kemudian yang gelombang 3 itu memang berdasarkan kepentingan Kementerian Pendidikan. Itu yang tadi Bapak melihat dari perspektif peraturan ya. Dari Bapak sendiri melihat kasus ini seperti apa? Kalau dari saya selaku kepala sekolah, memang ya kasus ini sangat merugikan. Merugikan bagi sekolah karena memang satu itu kondisi guru kita sangat kurang. Kemudian dengan Bapak Ibu guru yang ditempatkan di luar SLB Negeri Cilacap tentu akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran ke depannya. Jadi seperti itu, terkait dengan penempatan sangat-sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran ke depan di sekolah di SLB Negeri Cilacap ini. Pembelajaran yang dimaksud seperti apa Pak? Ya dengan Bapak Ibu guru yang penempatannya di luar, tentu kan karena kita sudah kekurangan guru, nah, tentu nanti anak-anak ini tidak akan ada yang mengajar. Oh begitu. Sehingga itu yang menjadi kasus. Sementara guru-guru yang lain kan sudah mengajar di kelasnya masing-masing dengan jumlah siswa yang begitu banyak juga. Itu. Sampai ke situ ya Pak? Iya, betul. Nah ini itu dari sisi siswa atau murid ya. Mungkin dari sisi guru seperti apa Pak? Nah dari Bapak Ibu guru tentu juga bermasalah karena Bapak Ibu guru ini sudah lama mengabdi di sekolah SLB Negeri Cilacap, sehingga kompetensinya sudah terasah di sini. Nah, dengan penempatan di luar sekolah, tentu mereka akan menghadapi dan harus belajar kompetensi yang baru lagi, karena penempatannya kan kebetulan bukan di SLB tapi di SMA reguler. Oh, di SMA. Nah, itu dari sisi guru, sehingga tentu mereka akan, menurut saya nantinya akan membuang waktu lah, karena kalau mereka bisa mengajar di SLB Negeri Cilacap kan sudah tinggal mengasah kompetensi mengembangkannya. Sementara kalau di sekolah penempatan mereka harus belajar terkait dengan kompetensi yang akan dihadapi lagi. Itu berarti Bapak sudah
berdiskusi ya dengan Bapak Ibu gurunya yang bersangkutan maksudnya sudah gitu. Ya, sudah kita lakukan diskusi. Terus begini Bapak, ini kan namanya sekolah kan pelayanan gitu. Tentu saja juga terkait dengan orang tua. Ini bagaimana pandangan orang tua yang mungkin Bapak sudah berbincang dengan mereka? Ya, terlebih lagi ini orang tua sangat-sangat khawatir dengan apa anak-anak mereka kan sudah begitu dekat dengan Bapak Ibu guru, sudah akrab sehingga sudah nyaman lah dalam pembelajaran. Kalau siswa itu sudah nyaman kan pembelajarannya lebih menarik. Nah, itu karena ini nanti menghadapi kalau nanti ganti guru atau apa kan itu dikhawatirkan orang tua itu ya muridnya akan kembali lagi ke dasar kan, ke dasar lagi gitu. Karena di sini mungkin SLB berbeda dengan sekolah pada umumnya, dengan sekolah pada umumnya gitu. Strategi Bapak seperti apa untuk menghadapi permasalahan ini? Kalau terkait dengan strategi itu ya saya tentu akan melihat dari sisi peraturan dulu. Kemudian kalau memang dari sisi peraturan masih bisa ada celah untuk kita terobos untuk mempertahankan Bapak Ibu guru itu tetap di SLB Negeri Cilacap, maka kita akan ya itu membuat diskresi lah dalam arti nanti kita usahakan untuk tetap Bapak Ibu guru itu bisa tetap berada di SLB Negeri Cilacap. Terus langkah nyatanya seperti apa Pak? Mungkin tahap pertama seperti apa, kedua dan selanjutnya? Iya, langkah-langkahnya tentu ini yang sudah kita lakukan itu setelah ada pengumuman resmi, maka kita konsultasi dengan pihak Dinas Induk bagaimana ini permasalahan ini. Kemudian dari Dinas Induk ternyata juga membuka peluang dengan catatan yaitu apabila yang bersangkutan itu 0 jam di sekolah penempatan itu bisa langsung ditarik. Nah, ini yang menjadi masalah muncul kan, yang bersangkutan itu variatif. Ada yang memang di sekolah penempatan itu 0 jam, tapi ada yang di sekolah itu ada jam tapi tidak maksimal, jadi tetap masih kurang di bawah 24 jam. Nah, ada lagi satu yang sebetulnya di sana dibutuhkan. Iya, itu. Jadi kondisi tiap guru itu berbeda-beda. Betul, ya, Pak. betul. Kemudian langkah lain yang sudah diambil mungkin dari sisi Bapak Ibu gurunya harus bagaimana dan lain sebagainya mungkin Pak. Iya, nah itu langkah yang sudah saya ambil. Yang pertama memang ya atas mungkin kepala sekolah punya kewenangan secara lalu kemudian yang kedua itu musyawarah dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan dan dengan stakeholder sekolah. Jadi ada Bapak Ibu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan maupun yang lain. Itulah hasil diskusi dengan teman-teman itu memang ya harus diusahakan optimal mungkin untuk bisa mempertahankan ini Bapak Ibu guru ini tetap di SLB Negeri Cilacap. Itu diskusi bersama seperti ya, itu gitu, betul. Terus keputusan yang Bapak ambil seperti apa? Keputusan dari hasil diskusi itu kemudian pihak sekolah itu membuat surat usulan. Jadi usulan resmi memang ke Dinas Induk melalui cabang dinas itu dengan surat pernyataan juga. Jadi dari SLB Negeri Cilacap juga harus membuat surat pernyataan kalau guru tersebut masih sangat dibutuhkan. Kemudian ada surat keterangan dari sekolah penempatan juga.
Jadi itu yang kita lakukan. Oh begitu, berarti diputuskan ditarik begitu nih Bapak? Iya, ya. Nah ini terkait dengan keputusan yang sudah Bapak ambil itu, berarti dampaknya luar biasa ya, maksudnya kalau sampai tidak ditarik kan dampaknya luar biasa ke murid. Nah itu kan menjadi sesuatu yang dilematis ya Pak, tapi Bapak sudah menentukan. Selama pengambilan keputusan itu Bapak adakah yang dirasakan? Ya tentu berdasarkan yang angkatan kemarin mungkin dikira saya ada rasa tidak suka kan gitu. Nah, sementara yang angkatan ini kok bisa diusahakan untuk tetap di SLB Negeri Cilacap. Begitu ya. Jadi itu rasanya itu mau dikira suka dan tidak suka itu ya. Betul. Ya namanya pengambilan keputusan mesti ya ada salah satu yang dirugikan ya, meskipun sedikit ada gitu. Iya. Nah begini Pak, langkah yang sudah Bapak ambil, yang keputusan sudah ambil itu efektivitasnya seperti apa sejauh ini? Ya sejauh ini sangat efektif sekali, terutama tadi dari rasa-rasa yang muncul itu kemudian kita komunikasikan. Cara prosedur sudah kita lakukan dan sampai detik ini itu sudah kita ajukan, tidak ada penolakan. Jadi ya mudah-mudahan tinggal nanti ya nunggu SK, mudah-mudahan kalau SK-nya udah turun bisa ditarik semua, berarti kan 100% efektivitasnya. Itu. Jadi harapannya sampai 100% ya. Sementara mendekati ya Pak mungkin ya Pak? Ya kalau sampai saat ini 80% lah, karena masih ada satu tadi guru yang memang dibutuhkan di sana. Di sana, oke. Keputusan ini tentunya terkait dengan berbagai hal ya Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan secara lebih lengkap. Tapi mungkin dalam mengambil keputusan ini Bapak sebelumnya pernah ini enggak mungkin meminta pandangan atau perspektif dari orang yang berpengalaman atau bagaimana Pak? Iya, tentu karena ini pengambilan keputusan, tentu kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Tetap kita komunikasikan tadi dengan stakeholder sekolah, kemudian saya selaku kepala sekolah ada organisasi MKKS yang mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di MKKS itu ada yang punya pengalaman sama atau bahkan yang sudah mendahului untuk memecahkan masalah ini. Jadi saya tetap berdiskusi, kita diskusikan dengan teman-teman di MKKS dan juga kita tetap minta petunjuk dari cabang dinas, dinas pendidikan. Ya, itu. Terus dari sisi peraturan ini menurut Bapak sudah sesuaikah keputusan ini? Ya kalau dari ini keputusan ini kalau menurut saya ya sesuai. Karena memang secara aturan memang begitu, tapi kan masih ada tadi celah yang memang kita apabila kita tempuh celah itu memang tidak menyalahi aturannya. Keputusan yang sudah diambil ini apakah melanggar kode etik guru atau tidak, kode etik pendidik atau tidak, atau Bapak sebagai pembelajaran apakah itu melanggar apa tidak Pak? Saya kira enggak. Jadi enggak ada pelanggaran karena memang tadi dari dampak mungkin dari dampaknya itu tetap berdampak positif. Positif. Itu kalau ya tadi misalnya sesuai aturan dia ditempatkan di sekolah di SMA, di sana 0 jam sehingga kan menjadi beban bagi sekolah dan guru. Kalau di sini kan bisa dapat jam dan kebutuhan guru di SLB Negeri Cilacap kan terpenuhi. Jadi dampaknya akan sangat-sangat positif bagi
semua pihak kan, Oke. gitu. Terus kemudian terkait dengan keputusan ini Pak, jika hasil dari keputusan yang Bapak ambil ini dipublikasikan, kira-kira Bapak merasa yakin itu benar, atau Bapak merasa bersalah atau merasa kurang nyaman ketika nanti semua orang itu tahu terkait dengan kasus ini dan keputusan yang Bapak ambil? Ya tentu karena ini sudah ada aturan baku, ya ada lah rasa itu, tapi kan saya yakin karena memang ya tadi diskresinya itu tetap tidak ada yang kami langgar, ya yakin tidak masalah lah. Dengan ditarik itu sudah paling bijak, atau adakah yang lebih bijaksana lagi? Oke, saya kira ya ini yang mungkin saya anggap paling bijak. Setelah diambil keputusan ini, tentu saja mungkin ada tantangan yang mungkin menurut Bapak ini akan muncul ya. Ya kalau tantangan tentu karena ini tadi ya terkait dengan ya aturan bakunya itu seperti itu, ya tentu ada tantangan, terutama yang tadi sekolah yang sebetulnya juga masih membutuhkan, tetapi kan kita sudah komunikasikan di awal, sehingga kita harapkan itu karena kita sudah komunikasikan di awal, ya nantinya tidak ada komplain di belakang hari. Jadi sudah kita antisipasi. Itu sudah kita ada tantangan, kemudian sudah antisipasi ya, Bapak, betul. dengan komunikasi yang efektif itu dengan komunikasi dan dengan surat tadi secara sekolah penempatan juga buat surat pernyataan kalau yang bersangkutan memang diperbolehkan untuk ditarik. Ini saya melihat cara Bapak menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan ini memang terlihat sudah terencana dengan baik ya Pak, sudah langkah-langkahnya tersusun, prosedurnya juga ada. Nah, misalkan ada kasus lain atau kasus-kasus yang dahulu sudah pernah Bapak hadapi, itu apakah berlaku seperti ini, ataukah misalnya ada kasus langsung diselesaikan di tempat, atau bagaimana Pak? Tentu dalam penyelesaian kasus pasti harus ada tahapan-tahapan. Jadi kan tidak bisa langsung seketika itu, pasti akan dampaknya akan tidak lebih baik lah. Nah, ada kasus misalnya seperti ini, dulu ada di PPDB. Nah, PPDB itu karena animo masyarakat begitu antusias untuk bisa menyekolahkan anaknya, sementara kita kapasitasnya terbatas. Nah, sementara aturan pemerintah itu kan bagi anak usia sekolah kan harus dilayani kan begitu. Sementara kita sarpras guru itu sangat terbatas, sehingga ya tadi kita terobos dengan diskresi tadi, aturannya memang semua siswa usia sekolah itu harus diterima, tapi kan ada aturan di situ bahwa satu kelas itu maksimal 5 siswa untuk sekolah luar biasa itu. Maksimal. Nah, itu yang kita ambil untuk diterapkan dalam penerimaan PPDB. Jadi ya prosedurnya tadi kita kaji aturannya, kemudian bagaimana solusinya kita komunikasikan dengan teman-teman seperti itu. Jadi tetap harus prosedural, ya ada prosedurnya lah. Itu berarti memang ini sudah menjadi agenda yang biasa diterapkan lah ya Pak, dalam pengambilan keputusan itu. Nah, ini setelah kita berbincang lama tadi Bapak, mungkin begini Pak, saya ingin tahu secara dari intisarinya ya, dalam pengambilan keputusan itu ini setahu saya kan ada berbagai macam ya, ada kita melihat peraturan, terus kita juga harus
misalnya ada peduli, rasa peduli, dan ada yang terkait bagaimana melihat dampak akhirnya. Nah, kita sebaiknya itu menerapkan yang lebih bijak adalah ya ketiga-tiganya. Tiga-tiganya. Jadi kita tetap berpedoman pada aturan, kemudian ya dampak, kemudian ya kepedulian, ya seperti tadi yang saya keputusan yang saya ambil itu kan tentu kita ada aturannya, kemudian tetap kita usahakan untuk tidak melanggar aturan, kemudian dampaknya juga biar positif di semua pihak, lalu peduli ini terhadap ya tadi kondisi siswa, misalnya kalau tidak ada guru apakah terus tidak diajar. Nah ini kan kepedulian kita agar siswa itu juga mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Begitu ya Pak. Jadi menerapkan ketiga itu penting ya Pak ya. Iya. Karena mungkin ini ya supaya nanti dapat diminimalisir ya. Maksudnya betul. Keputusannya nanti ya misalkan ada yang dirugikan tapi sedikit enggak. Nah, mungkin seperti itu ya Pak kalau yang saya tangkap begitu Pak. Demikian Bapak, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu kepada saya. Saya juga mendapatkan ilmu yang banyak dan manfaat insyaallah untuk kedepannya. Matur nuwun sangat Bapak. Sama-sama Pak Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak. Selamat pagi semuanya Pak Nasim. Izin Bapak waktunya nggih. Silakan enggak apa-apa. Saya ingin belajar dari Bapak. Kepala SD Negeri Dondong Nompak. Selama Bapak menjalankan tugas ya di sini, adakah kasus-kasus yang membuat Bapak itu dilema? Ada yang membuat kami agak dilema. Ini kasus lagi jalan. Oh, lagi jalan. Iya. Apa Pak itu kasusnya Pak? Iya, ini ada anak semenjak kenaikan kelas itu tidak mau masuk sekolah. Terus bisa masuk Sukumani baru setelah lewat dari semester 1. Setelah lewat dari semester 1, masuknya di semester berapa? Masuknya di pertengahan semester 2 ini. Iya. Kok anak itu bisa tidak masuk? Kenapa Pak? Bisa diceritakan kondisinya seperti apa? Ya, kalau dilihat ya kelihatannya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dia tidak masuk, di antaranya kurang perhatian orang tua. Orang tua hidupnya itu jadi tenaga kerja di luar negeri, jadi TKW, jadi kurang perhatian. Terus yang kedua karena mungkin di sekolah itu kurang dengan temannya, kadang di anak-anak itu kan biasanya saling memoyoki lah, ya namanya sebenarnya Dibully ya? Dibully lah ya bahasa sekarangnya itu dibully. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mau sekolah. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan anak ini masuk lagi? Padahal tadi semester 1 tidak masuk. Ya itu ya Mas ya. Ya Pak itu gimana? Bimbangnya gimana? Iya, itu yang membuat saya artinya bimbang atau sebenarnya itu apa masalah, apa bukan, apa permasalahannya hanya di saya saja. Menurut saya itu merupakan suatu masalah. Masalahnya setelah tidak mengikuti pelajaran beberapa lama, sekarang alhamdulillah baru masuk berkat kita semua juga membujuk suruh masuk. Setelah masuk ada dilema lagi. Nah ini
dengan adanya aturan yang sekarang tidak boleh tidak menaikkan, artinya anak sekolah itu ya harusnya naik. Nah, kalau begini nilai yang harusnya ada kan belum ada, atau pelajarannya tentunya tidak. Ini jadi bimbang ya Pak ya? Ya, jadi bimbang gitu. Ini aturannya harus naik ya sekarang ya, padahal nilai belum memenuhi ya para semester 1 tidak masuk. Nah, ini kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan untuk kasus ini Pak? Ya, untuk cara penyelesaiannya karena sudah bisa masuk, saya sudah syukur, alhamdulillah ya. Cara membujuknya Mas itu sangat sulit, Gitu ya, ya. berkali-kali kita bolak-balik ke sana, ke rumahnya. Ya, sekarang sudah masuk. Nanti kalau seandainya anak tinggal kelas, nanti saya takutnya mutung lagi. Oh gitu. Ya, nanti apa namanya ya mogok lagi. Nah, menurut saya itu nanti cara penyelesaiannya dengan menambah pelajaran-pelajaran yang belum dia ikuti dengan waktu lain, artinya dengan sore hari ada pelajaran tambahan, atau setelah pulang atau sebelum masuk nanti di privat oleh gurunya, dan juga nanti diadakan tes tersendiri, misalnya itu pas ya, penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester atau penilaian ya itu sumatif ya, dan penilaian formatif lah, jelasnya penilaian sumatif dan formatif karena itu ada satu yang tidak ikut secara sumatif. Nanti kita membuat tes ya tersendiri, dan juga formatif juga nanti untuk mengambil nilai untuk memenuhi, karena syarat untuk memenuhi naik kelas itu harus memenuhi nilai ya, syarat untuk naik kelas itu harusnya ada ya nilai, Ada nilainya ya. kalau tidak ada nilainya berdasarkannya ya kelihatannya kurang ya. Itu sebagai dasar sih ya, dasar nilai. Maka dari itu karena sudah tidak mengikuti pelajaran selama ini, nanti saya solusinya dengan cara memberikan pelajaran yang belum tersampaikan atau yang ketinggalan, itu dengan cara menambah waktu belajar di siang hari setelah pulang atau di pagi hari sebelum masuk. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah semangat. Oh, sudah semangat. Ya. Ini berarti kan anaknya sudah semangat dan mau sekolah. Nah, ke depan itu kan ada yang perlu Bapak hadapi, menaikkan atau tidak kan gitu kan. Tadi Bapak sudah ada solusi. Berarti Bapak tetap ke depannya mau menaikkan nih untuk anak ini ya. Ya sebisa mungkin. Bisa terkait dengan kasus ini, Bapak sudah berkomunikasi dengan ibu pengawas atau dinas atau yang apa yang di atasnya penjenengan lah. Sudah. Itu dalam forum pengawas bersama KKKS, kepala sekolah satu binaan, satu dapin. Terkait dengan anaknya ini gimana Pak? Ya alhamdulillah. Nah ini dari sisi anak yang lain lah, teman-temannya itu bagaimana Pak? Ya sekarang sih anak-anak kelihatannya mau menerima dan dianggap biasa saja ya, hubungannya sudah baiklah, harmonis lah dengan di kelas itu, nggak ada istilahnya tadi bully nggak ada. Sudah nggak ada. Iya. Nah, itu kan bully itu kan cuma anggapannya yang tidak masuk tadi itu. Padahal ya menurut teman-teman yang lain juga enggak. Iya. Cuma dirasa saja. Dirasa saja gitu. Iya. Terkait dengan ini, Bapak Ibu guru bagaimana pendapatnya? Mungkin apakah sesuai dengan Bapak mau naikkan atau tidak kira-kira? Ya Sudah. Ya sama, karena kami telah bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru di sekolah ini. Nanti juga yang
menambah pelajaran itu guru-guru lain, bukan hanya wali kelasnya saja. Wali kelas otomatis juga nanti guru yang lain, guru agama, guru yang lain juga ikut menambah pelajaran, mengejar untuk anak yang tadi. Oh, berarti ini sepakat bersama ya Bapak Ibu gurunya ya. Iya. Maksudnya dengan musyawarah ini Bapak Ibu guru juga sepakat untuk bisa mengantarkan anak ini supaya nanti bisa lanjut ya, tetap naik tapi memenuhi syarat lah gitu ya. Iya, Tidak asal naik saja, tidak ya. Iya, karena ya tadi kita berangkat dari nanti kondisi anaknya bagaimana kalau tidak dinaikkan, nanti malah mentalnya drop. Oh, bisa terjadi seperti itu ya. Nanti tidak berangkat lagi yang satu yang kedua karena aturan yang sekarang, ya kan, kurikulum yang sekarang itu kan tidak boleh tidak menaikkan ya. Yaitu berangkat dari itu kita berpikir kalau menurut aturan yang dulu otomatis karena lama tidak masuk ya, tidak mengikuti pelajaran, otomatis untuk itu ya tidak naik. Tapi kalau sekarang ya ada solusinya, untungnya ada solusinya, masih ada solusinya ya. Nah, supaya anak tadi tidak drop, tetap semangat, tetap mau sekolah, dan nantinya kita tidak terkena aturan yang tidak menaikkan gitu. Iya, jadi insya Allah saya juga sudah berkoordinasi dengan pengawas kami. Insya Allah solusi kayak begitu itu solusi yang paling cocok. Baik. Peraturan Bapak sudah sesuai peraturan ya. Iya. Kemudian dari sisi ini Pak, kode etik lah profesi sebagai ya, pendidik lah sebagai kepala sekolah ini, adakah yang melanggar kode etik profesi Bapak dengan keputusan ini? Insya Allah tidak. Oh, tidak. Kalau Bapak menjadi konsumsi publik, Nyaman-nyaman saja. karena menurut saya itu benar. Apakah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang lain itu perlu ada prosedur tertentu atau langsung di tempat selesai gitu? Ya, kebanyakan kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jadi tetap ada langkah-langkahnya ya, prosedurnya ada lah ya. Terkait dengan kasus yang lain, apakah Bapak dalam nanti menangani saya itu berdasarkan peraturan saja, ataukah dari rasa peduli, ataukah dari dampak yang ditimbulkan? Apakah Bapak pakai ketiganya, ataukah Bapak cuma pilih satu saja peraturan saja? Ya, kita tetap melihat dari ketiga-tiganya. Jadi sesuai aturan, tidak melanggar aturan, tapi yang akibatnya bagus, ya kan? Dan juga dari kedepannya yang Jadi berpikirnya itu lebih komprehensif ya, seluruh itu harus dipandang ya, tidak cuma peraturan saja ya. Kadang peraturan cukup kaku ya Pak. Nah, kita harus bisa mengolah begitu mungkin ya Pak, yang dimaksud Bapak ya. Ya Bapak, maturun sangat sudah bersama saya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya kira yang Bapak sampaikan itu sangat bermanfaat bagi saya, memperbanyak ilmu saya bagaimana mengambil keputusan yang bijak. Maturun sangat Bapak, nyuwun pamit. sama-sama.